Sahabat Pojok Renungan, bertemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Tema renungan kali ini adalah menjadi pribadi yang rendah hati, yang kita ambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Sahabat semuanya, sabda Tuhan pada Injil hari ini bukan pertama-tama berbicara tentang soal tempat duduk yang sebaiknya kita pilih, tetapi lebih mengenai sikap kerendahan hati. Tidak memandang diri itu penting. Dalam bacaan tadi, orang-orang Yahudi dikritik oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sok merasa penting, maka mereka merasa harus dihormati dan dimuliakan. Tuhan Yesus menyadarkan kita, janganlah kita menyombongkan diri karena jabatan yang kita miliki. Marilah kita juga tidak merasa rendah diri, karena kita tidak memiliki jabatan atau kedudukan apapun. Kita adalah manusia yang bermartabat. Martabat kita justru tampak apabila kita saling menghargai satu sama lain, entah siapapun sesama kita. Karena kerendahan hati justru terjadi saat kita menempatkan diri secara tidak berlebihan. Sahabat Pojok Renungan, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi juga tuntutan kualitas hidupnya. Ada dua kualitas hidup yang dituntut dari bacaan hari ini. Yang pertama dari kitab Sirah. Bab 3 ayat 18 dikatakan, makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah ajakan agar orang semakin rendah hati. Sementara Injil memberi nasihat agar orang melakukan segala perbuatan baik tanpa pamrih duniawi. Orang yang melakukan perbuatan baik tanpa pamrih itu adalah orang-orang yang tulus hati. Itulah dua kualitas hidup yang dituntut, rendah hati dan tulus hati. Menjadi pribadi yang rendah hati dan tulus hati sebagaimana dituntut dari kitab Sirah dan Injil hari ini mungkin tidak akan mudah diwujudkan di zaman ini. Mengapa? Karena kecenderungan manusia itu adalah ingin tampil, ia ingin disanjung. Karena itulah banyak orang berebut jabatan dan kedudukan, dan demi ambisi macam itu, bahkan orang tega memakai cara-cara yang tidak jujur dan tidak adil. Jika demikian, di manakah kerendahan hati dan ketulusan itu? Ini adalah sebuah tantangan yang patut diperjuangkan oleh kita murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus mau menyadarkan kita untuk pandai menempatkan diri dalam situasi apapun. Lebih tepatnya adalah tahu diri untuk berbuat apa saja dan mau berada di mana saja. Orang yang tahu diri akan dihormati oleh banyak orang. Akan tetapi, sebaliknya orang yang tidak tahu diri akan dicemooh. Kita sebagai murid-murid Kristus harus tahu diri dan tahu identitas kita sebagai apa. Identitas kita adalah kasih. Kerelaan kita mengasihi sesama tanpa batas akan menjadikan kita terhormat di mata orang lain. Kehormatan kita adalah kasih Kristus yang menginspirasi kita. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Murah, semua yang kecil dan hina Kau junjung tinggi. Meskipun kami papa miskin, namun Kau panggil juga ikut serta dalam perjamuan-Mu. Kami mohon jadilah tuan rumah yang ramah bagi kami. Berikanlah perhatian serta kegembiraan-Mu kepada siapapun yang Kau undang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pojok renungan kita kali ini. Terima kasih. Berkah dalam.